Setelah rilis besar-besaran mainnet, P-Network akan beralih ke open source. Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia mulai meninjau kode sumber, mengharapkan kerentanan yang mirip dengan blockchain asli, seperti anonimitas atau penghindaran peraturan, tetapi mereka malah menemukan bahwa Pi telah menyematkan optimasi AI dengan protokol kepatuhan yang ketat. Kesadaran bahwa jalan pintas tidak berhasil menyebabkan gelombang frustasi pertama karena aktor keuangan tradisional bersikeras bahwa Pi tidak memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi. Sahabat Yasdar setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Konstan V menyatakan beberapa mekanisme stabilitas algoritmik aman yang didukung oleh berbagai aset cadangan termasuk USD, BTC, Ethereum, Gold atau XAU, Silver, Real Estate, Green Bonds, aset kuantum, dan bahkan sumber daya luar angkasa. Pemerintah dan perusahaan menyadari hal ini, mempercepat tindakan, mengubah aset dunia nyata seperti real estate, obligasi, dan komoditas menjadi token. Namun, ekosistem Pi memiliki ratusan juta pengguna yang dikonfirmasi dan berdiri sebagai standar internasional DeFi. Meskipun pemerintah terburu-buru untuk mengubah aset menjadi token, mereka menyadari bahwa Pi tidak dapat dibandingkan dengan Pi dalam hal kecepatan, ukuran, atau keandalan yang terkumpul, yang mengakibatkan gelombang frustasi kedua terjadi. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya bagi sahabat yang baru saja bergabung. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, saat ini sedang gencar-gencarnya para pionir membicarakan, memperbincangkan dengan apa yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Pi Grand Open Mainnet dan runtuhnya elit lama. Sementara itu, apa alasan mendasar mengapa kehidupan masyarakat tidak membaik meskipun ada kemajuan teknologi? Kemungkinan tersembunyi hal-hal yang seharusnya diciptakan tetapi tidak pernah terjadi. Runtuhnya elit lama setelah penentuan nasib sendiri. Pendiri Pi sebagai pahlawan tatanan peradaban baru, dari pilihan terkompresi hingga kebangkitan bersama jutaan umat manusia. Untuk itu, marilah kita sedikitnya membedah arti sejarah Pi Mainnet. Keberhasilan peluncuran Pi Grand Open Mainnet bukan hanya pin utama dari proyek blockchain, tetapi juga mewakili konfrontasi dengan kebenaran mendalam umat manusia. Artinya, sistem yang komprehensif dan efektif seperti Pi bisa dibuat lebih cepat, tetapi malah sengaja ditahan. Momen penting ini akan memicu kebangkitan timbal balik dan keruntuhan struktural kekuatan lama.
ketika di sana ada tanggung jawab elit lama dan yang akan datang. Elit keuangan dan teknologi global memiliki kemampuan untuk merancang sistem yang mirip dengan Pi, tetapi mereka sengaja memilih untuk menggunakan pengecualian intermediasi, juga ketidaksetaraan untuk mengamankan hak mereka sendiri untuk mendominasi. Di sini kita bukan berbicara mengenai ketidakmampuan, tetapi pengabaian yang disengaja, di mana teknologi sudah ada, tetapi keinginan untuk mendemokratisasikan tidak. Berkenaan dengan tanggung jawab historis saat Pi menunjukkan kesuksesan, para elit ini akan menghadapi pertanyaan yang tidak terhindarkan. Mengapa Anda mencegah sistem ini dibangun? Di mana hal ini muncul sebagai reaksi perlawanan publik, karena ketimpangan dan eksploitasi akan terungkap bukan sebagai hal yang tak terhindarkan, tetapi sebagai kendala yang dipilih untuk memaksa mayoritas. Sahabat Yasdar, status heroik pendiri Pi Network, meskipun merupakan produk dari sistem elit juga, para pendiri Project Pi membuat keputusan yang sangat langka dan revolusioner untuk berdiri di samping rakyat, di mana filsafat keterlibatan menggabungkan dengan sistem hanya membutuhkan kemauan untuk terlibat dan smartphone, di mana PAI menjembatani kesenjangan keterampilan dan pengetahuan, memungkinkan setiap orang menjadi peserta ekonomi. Pembebasan mayoritas dengan sistem ini memberikan kekuasaan kepada mayoritas secara struktural, bukan hak istimewa kepada minoritas. Pendiri Pi siap dikenang sebagai pahlawan peradaban yang memberikan definisi baru tentang keadilan, akses, dan partisipasi ekonomi. Alhasil, kebenaran besar yang akan dihadapi umat manusia dengan kedatangan Pi Mainnet akan membawa realisasi belok. Itu selalu mungkin karena sistem yang lebih adil dan lebih komprehensif dapat dibangun sejak lama. Berawal daripada penolakan elit untuk menciptakan sistem seperti itu adalah masalah pilihan, bukan kendala. Melalui kebangkitan bersama, kemanusiaan tidak akan lagi menerima kerangka kerja lama setelah kebenaran ini menjadi jelas. Ini bukan hanya peristiwa teknologi, tetapi pengungkapan kebenaran tersembunyi dalam skala beradab. Oleh karena itu, peramalan strategis sebagai jalan perubahan di mana kehadiran Pi Network adalah perubahan peradaban yang telah lama membatasi seluruh ruang gerak jutaan manusia untuk bagaimana mereka bisa mengeksplorasi kemampuan dan skill yang dimilikinya berada dalam kesetaraan dalam semua peradaban. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, peramalan strategis merupakan jalan perubahan. Jatuhnya elit lama sebagai pengabaian dan pilihan egois mereka akan terungkap, mengurangi legitimasi dan pengaruh mereka dengan munculnya tatanan yang berpusat pada rakyat. Ekonomi berbasis partisipasi dan inklusif seperti Pi akan berkembang pesat sebagai standar baru. Suka ataupun tidak, disadari ataupun tidak, pujian terhadap pendiri Pi sebagai pahlawan, pencipta Pi akan dikenang sebagai pembebas di halaman-halaman sejarah peradaban modern, menyebabkan transisi kelembagaan. Grand Open Mainnet akan berfungsi tidak hanya sebagai surat perintah blockchain, tetapi sebagai pemicu struktural untuk mengatur ulang tatanan global dunia. Keberhasilan Project Pi Network melalui Grand Open Mainnet akan menjadi saat ketika umat manusia
menghadapi kenyataan yang mengejutkan. Para elit dapat menciptakan sistem seperti ini, tetapi mereka sengaja tidak melakukannya. Elit tua akan dikutuk sebagai dalang penindasan, pendiri PI akan dianggap sebagai pahlawan pembebasan, dan umat manusia akan terbangun bersama menjadi tatanan peradaban yang baru. Sahabat Yasdar, dari sinilah kita sedikitnya mulai mengeksplorasi kemampuan kita, kemauan kita, dan keseriusan kita. Pantang untuk menyerah sebelum singgah di garis finish. Walaupun banyak rintangan, banyak cobaan yang datang silih berganti, apalagi bagi para pionir yang sudah memetakan kesabarannya lebih daripada 6 tahun berada di ekosistem Pi Network, ini bukan hal yang mudah. Tentunya mereka adalah para pionir sejati dan tetap akan bertahan sebelum mereka bisa bertemu langsung dengan kesuksesan yang telah lama diharapkan. Untuk itu, kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network ini. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.